Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Mbak Yani? Alhamdulillah sehat Gimana Bandung? walafiat. Sehat terus ya? Ya, sekarang masih PSBB ya, nanti tanggal 12 baru berakhir. Jadi Mm-mm. 13 Juni mulai semoga bisa mulai new normal di sini. Oke, tapi Kalau di selama ini kantor suasana baik. di Bandung gimana nih Mbak Yani? Maksudnya masih rame aja atau memang eh, apa masyarakat di sana relatif bisa mematuhi PSBB? Kalau kalau masyarakat di jalan sih tetap aja rame ya, walaupun nggak semacet yang dulu. Heeh, heeh. Tukang sate yang biasanya antri juga masih tetap antri Oh aja, gitu ya. walaupun PSBB. Ya nggak tahu lah, itu masyarakat masyarakat kita tuh memang semua kebal-kebal ya. Dan Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Yani atas waktunya nih minggu-minggu diajakin ngobrol ya. sama-sama Mbak Lia, makasih. Ini apa wabah COVID-19 ini kan memang berpengaruh hampir di semua aspek kehidupan nih Mbak Yani ya. Cuma sepertinya ada beberapa hal yang nggak bisa tergantikan gitu loh. Apa Hmm. namanya sehubungan dengan wabah COVID-19 ini, maksud saya kalau misalnya pekerjaan itu bisa kita lakukan dari rumah ya dengan working from home gitu kan, kemudian bisnis makanan bisa delivery gitu kan. Nah tapi pariwisata itu kan sesuatu hal yang nggak bisa diganti kan Mbak Yani ya. Nah, betul. Pariwisata itu kan, tourism itu kan adalah bagaimana kita mengalami, betul kan ya? Kita datang ke suatu tempat dan kita mengalami, dan rasanya itu kan nggak bisa diganti pakai online gitu loh. Kita pariwisata Ya, online gimana betul. sih rasanya gitu kan? Ada sih saya amati, jadi di beberapa zoo kebun binatang tuh Mbak Yani ada kayak semacam virtualnya. Jadi kita bisa lihat Ya. hewan-hewannya di sana gitu. Cuma kan tetap aja Hmm. kayaknya nggak apa ya, nggak Ya. 100% gitu kita bisa Nah, menikmati, kan aneh. Dan hmm. pastinya ini mengakibatkan dampak yang luar biasa ya Mbak ya, Betul. COVID-19 ini kan dengan segala pembatasan mobilitasnya ini untuk dunia pariwisata di Indonesia dan tentunya di dunia pada khususnya. Nah Mbak Yani sebagai konsultan pariwisata di P2P ITB ya Mbak ya, Pusat Ya, Penelitian betul. Pariwisata ITB. Sekolahnya juga belajar tentang itu di planologi, mendalami sekali tentang masalah pariwisata di Indonesia khususnya. Jadi pengen banyak nih yang ditanyain Mbak, terutama karena kita sudah mau masuk fase new normal ya, dan salah satu yang Presiden Jokowi tekankan kan gimana nih pariwisatanya bisa bangkit Wisata. lagi, Ya. tapi disesuaikan dengan kondisi yang Eh, new normal ini Pandemi gitu ini lah. ya, pandemi ini. Betul, bagaimana supaya kesehatan pun bisa tetap terjaga tapi bisnis pariwisata pun bisa mulai dikembangkan. Em, nah, bicara data dulu dikit ya Mbak ya, karena kan ini Ya, ya, adalah ya. Hmm. apa salah satu sektor yang terdampak cukup besar gitu. Sampai dengan bulan Mei inilah kurang lebih Mbak. Sejauh mana sih kerugian yang diderita oleh sektor pariwisata Indonesia akibat wabah COVID-19 ini Mbak? Sebetulnya kalau dari jumlah Mm-mm. kunjungan atau kedatangan wisatawan mancanegara itu, Mbak Mm-mm. Lia, kita sudah mulai mengalami penurunan itu sejak Februari loh. Februari, Jadi oke. jadi jumlah kunjungan bulan Februari Mm-mm. tahun ini Mm-mm. itu lebih Mm-mm. rendah daripada jumlah kunjungan bulan Februari tahun 2019. Oke. Gitu. Jadi kalau dibandingkan tahun 2019 Februari itu kita menurun Mm-mm. sekitar 28,9% lah gitu. Oke. Mm-mm. Nah, dan kalau dibandingkan bulan Januarinya tahun Mm-mm. ini itu sekitar 30%. Oke. Tapi itu memang sebetulnya kalau penurunan dari Januari ke Februari itu setiap tahun pun begitu gitu ya. Mm-mm. Pasti akan Mm-mm. menurun. Oke. Cuma kalau kita bandingkan dengan Februari tahun lalu itu udah turunnya udah 28,9% Oke, gitu. cukup besar ya Dan Mbak ya. ini terus Mm-mm. terus turun ya. Jadi mungkin Februari ini kan di negara lain udah mulai ya wabah pandemi ini, jadi udah mulai terpengaruh lah kita kunjungan-kunjungan. Oke. Bulan Maret di kita mulai ada pengumuman kan, ada yang kena kasus. Mm-mm. Terus kemudian kita juga udah mulai banyak kasus bulan Maret itu Oke. turun lagi sekitar bulan Maret itu 64%-an. 64% Mbak. Wah, 64% besar tapi banget. dibandingkan yang Maret tahun lalu. Maret Oke. tahun 2019 itu turunnya perbedaannya itu 64% Oke, turun. oke. Tapi kalau dibandingkan Februari Mm-mm. itu Februari 2020 itu 45% Oke. ya gitu ya. Mm-mm. Gitu. Terus kemudian turun lagi nih di bulan April. Mm-mm. Mm-mm.
Di bulan April itu kita dari Maret itu turunnya 66%, lebih dari 20%. Jadi memang turun-turun. Tapi memang ini kan sejalan dengan mulai dilarangnya orang luar masuk Iya ke betul. Indonesia dan lain-lain gitu. Jadi itu apa dampak dari itu juga. Bali bahkan April itu Bali 0% Wisman Oh oke ya ya ya. yang masuk ke Bali. Tapi ya memang ini karena memang kebijakan kita juga begitu ya. Tadi bukan tidak karena minat Wisman ke kita turun gitu, Tapi ini kan memang karena tidak boleh masuk ya Mbak Yani ya. Oke. masuk. Oke. Jadi, nah kalau secara kumulatif dari Januari sampai April, Mbak lihat, saya cuma punya data sampai April, itu tuh kunjungan kita itu sekitar 2,7 juta, 2,7 juta itu turun sekitar 45% dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu Januari sampai April itu sekitar 5 juta. Oke. Gitu. Sekarang kita cuma dapat 2,77 juta. Nah, kalau kita lihat selisihnya itu ya, selisih dari 5, sampai 2,7, itu kerugian devisa kita itu sebetulnya bisa mencapai 36 sampai 40 triliun. Waduh, itu dengan besar banget. Perkiraan pengeluaran wisatawan mancanegara itu masih di angka 1.200 US dollar. Oke. Sama dengan tahun lalu gitu ya. Konon katanya meningkat, cuma saya cari datanya belum ada gitu. Tapi sekitar kalau kita pakai angka tahun lalu aja 1.200-an itu kita bisa kehilangan sekitar 36, kita sudah kehilangan 36 sampai 40 triliun untuk devisa negara gitu ya dari Januari sampai April ini. Nah, tapi menariknya untuk wisatawan Nusantara itu polanya Februari Maret itu masih nggak begitu turun. Mungkin karena ya belum begitu pengaruh juga ya buat kita. Nah, Maret memang agak turun gitu ya pergerakan pesawat itu turun gitu, terus untuk domestik ya, terus kemudian kereta api gitu juga mulai turun itu di bulan Maret, tapi nggak terlalu jauh juga turunnya, nggak terlalu signifikan. Nah ini mungkin karena mulai WFH gitu kan, Maret itu kan mulai WFH. Pas April itu baru turun banget. Jadi kayak misalnya pesawat itu bisa pergerakan wisatawan domestik itu bisa turun sampai 80% gitu. Terus kalau kereta itu 70%. Nah, menariknya pada saat Maret itu yang kapal laut itu Mbak Lia itu nggak terlalu turun, malah naik gitu. Di bulan Maret ya, yang laut itu masih naik, sementara yang laut itu turun-turun. Itu kenapa tuh Mbak Yani ya? Mereka berwisata atau untuk pulang nih, untuk mudik nih alasannya? Untuk pulang kayaknya untuk pulang. Iya, karena kapal laut itu pasti dia long distance ya. Jarak jauh, long distance. Oke. Jadi memang untuk pulang mungkin ya lewat kapal laut mungkin juga masih nggak begitu ketat gitu ya. Itu terus kalau kerugian lainnya tingkat hunian juga turun terus Mbak Lia. Februari itu masih 49% tingkat hunian hotel, April itu udah 12%-an gitu. Jadi memang dunia pariwisata ini lagi kolaps banget gitu ya. Jadi katanya sebanyak sampai April tuh sekitar sudah 1.500 hotel di 31 provinsi itu udah tutup. Oke, luar biasa dampaknya Mbak Yani ya. Omset di jasa makanan minuman itu sekitar 25-50% turunnya. Event yang dibatalin internasional itu sampai 95% lebih. Gitu. Nah, tapi menariknya desa wisata itu walaupun banyak yang terdampak COVID Mbak Lia, cuma karena mereka memang pariwisata bukan jadi sektor utama di desa-desa wisata itu, jadi mereka secara personal orang-orangnya gitu, masyarakat desanya itu nggak begitu terpengaruh terlalu kehilangan pendapatan gitu, karena mereka kembali ke pekerjaan utama mereka awal mereka. Oke Mbak. Jadi walaupun desa wisatanya tutup, tapi sekitar 80% lebih masyarakatnya bisa tetap mempunyai pekerjaan utama gitu. Itu desa wisata itu lebih aman. Iya. Itu sih kurang lebih Mbak Tia. Menarik ya, secara overall trendnya memang menurun ya Mbak ya, dan ya itu tadi Mbak Yani bilang dengan kolaps, tapi ada beberapa variasi juga yang cukup menarik ya soal tadi desa wisata itu tadi ya Mbak Yani ya. Nah
Terus gini nih Mbak, di tengah kesulitan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini kan muncul juga kreativitas-kreativitas untuk menyiasati lah kondisi ini ya Mbak ya. Kayak seperti ya kalau misalnya groceries kemudian jemput bola kan, mereka menawarkan delivery gitu. Rata-rata memang sebutan delivery lah gitu ya. Atau itu tadi kalau kantor sih tentunya bisa dengan cepat ya switching ke working from home, pekerja-pekerjanya diminta untuk bekerja di rumah gitu loh. Nah, kalau di sektor pariwisata ini karena itu tadi sangat signifikan gitu ya efeknya, karena orang nggak boleh keluar, nggak boleh traveling, nggak boleh berkunjung ke tempat lain atau negara lain. Ada nggak Mbak Yani lihat inisiatif-inisiatif yang ya sifatnya kreativitas ini untuk kemudian bisa bisa dikatakan menyiasati dampak COVID ini supaya efeknya tidak terlalu drastis gitu loh bagi perekonomian. Ada nggak Mbak? Kan ini karena kita bicara pariwisata kan banyak sekali sektor di dalamnya kan, kayak tadi kan ada transport, ada hotel, kemudian ada juga jasa conference, workshop dan lain-lain itu. Ada nggak Mbak Yani melihat tren ini Mbak? Nah, kalau di pariwisata itu kan sebetulnya 13 bidang usaha ya Mbak. Banyak banget ya. Nah, dari mulai daya tarik sampai ke spa gitu ya, sampai ke tadi dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya menurut saya dari 13 bidang usaha itu yang masih bisa relatif berjalan itu ya tadi yang Mbak Lia bilang usaha jasa makan minum gitu ya, kan bisa delivery dan lain-lain. Terus kemudian yaitu paket-paket tour, usaha perjalanan wisata dengan virtual tour, tadi juga Mbak Lia udah cerita kan banyak yang gitu. Terus hotel sebagian kecil juga bisa jalan. Jadi kalau saya lihat kita mulai misalnya dari virtual tour itu ya. Sekarang itu kan untuk mereka nggak bisa lagi jual pemandangan ya. Jadi si tur-tur paket-paket wisata yang seperti biasanya itu kalau normal, kondisi normal yang mereka jual itu kan kebanyakan pemandangan dan suasana. Ya. Kalau saya melihat pemanduan wisata di kita itu masih jarang yang jualnya informasi itu masih jarang gitu Mbak. Jadi kalau saya ikut paket itu kalau ada pemandu itu biasanya mereka ya udah cuma nganterin kita kemana-mana gitu. Sebagian besar seperti itu ya, walaupun ada juga yang udah mulai jual. Nah sekarang itu kan mereka nggak bisa lagi jual pemandangan, nggak bisa jual suasana gitu ya. Jadi mereka tuh harus betul-betul kuat di informasi itu gitu. Yang mereka jual kan cerita gitu. Dengan virtual tour yang mereka jual itu adalah cerita gitu. Nah ini yang menariknya sekarang yang justru muncul itu adalah virtual tour yang tematik gitu Mbak Lia. Misalnya geowisata abad ke-19 Bandung gitu. Dan itu yang banyak peminatnya gitu. Yang kayak gitu-gitu yang banyak peminatnya. Sementara yang menjual paket-paket wisata biasa misalnya cuma ke tempat-tempat yang memang orang lain udah biasa kunjungi gitu, tanpa tema, tanpa apa, itu pesertanya kalau saya lihat cuma 10, 12 gitu, paling banyak 20 gitu. Tapi kalau yang tematik-tematik gitu, itu justru pesertanya lebih dari 50 dan lain-lain. Itu sekarang udah banyak banget, kayak misalnya wisatawan diajak mendaki Gunung Mahameru misalnya. Oh ya? Gitu. Iya, itu cuma 90 menit gitu. Tapi itu kan sesuatu hal yang kapan lagi kita bisa naik gunung itu gitu. Kalau kondisi normal kan kita nggak bisa naik gunung kan. Iya. Dengan kondisi kita justru bisa naik gunung gitu. Nah itu yang hal-hal tersebut yang menurut saya ya orang harus mau nggak mau orang harus kreatif ya. Kreatif betul. Kita tematik seperti itu tadi jelajah museum dan lain-lain, dan kebun-kebun binatang atau yang mau satwa gitu, itu juga menarik. Nah itu yang menurut saya salah satu yang memaksa teman-teman para pelaku ini untuk bisa kreatif ya. Dan ini baik sih kalau menurut saya. Jadi satu kondisi yang memaksa kita untuk tadinya kita nggak aware, tadi kita nggak peduli sama hal seperti itu, jadi harusnya mau nggak mau gitu kan mereka menjalani itu. Dan itu menurut saya baik. Itu virtual tour yang pertama. Yang berikutnya ya tadi Mbak Lia juga bilang kayak kebun binatang gitu ada virtual tour. Nah di Indonesia juga banyak nih daya tarik wisata yang memang udah bikin virtual tour, terutama museum-museum gitu ya. Mereka banyak bikin virtual tour, museum nasional dan lain-lain.
itu juga udah banyak. Itu berbayar Mbak, dan maksudnya berarti Ya, juga menarik peminat berbayar. juga Jadi, ya? dan relatif murah ya, sekitar Iya, kalau saya lihat sekitar 10.000 sampai 100.000 oke. satu orang gitu. Dan kalau di rumah kan kita bisa nonton berlima gitu dengan Iya, lima puluh iya, ribu. iya. Jadi untuk satu akun itu kan cuma 50 sampai 100.000. Dan menariknya lagi, ada juga paket yang menawarkan misalnya menjelajahi 12 destinasi pariwisata gitu ya, dalam 2 minggu. Nah itu harganya juga bisa, kalau satu destinasi berapa, 2 destinasi berapa, 3 destinasi. Nah itu kreativitas seperti itu yang menurut saya sih jadi menarik gitu ya. Oke. Kunjung ke beberapa tempat. Bahkan ada yang menawarkan ke luar negeri juga Mbak Lia. Jadi kunjungan ke Jepang, kunjungan ke Mesir itu biro-biro perjalanan itu menawarkan yang seperti itu. Tapi satu lagi tetap yang tadi seperti Mbak Lia bilang, pariwisata itu yang perlu itu pengalaman nyata. Iya. Gitu ya. Pengalaman nyata, tapi tetap tidak tergantikan sebetulnya dengan virtual tour ini. Tapi virtual tour ini adalah media promosi paling efektif menurut saya. Jadi orang nanti akan penasaran nih, pengen benar-benar datang ke tempat yang kita sudah ikuti secara virtual. Itu terus lagi hotel misalnya Mbak Lia, kreativitasnya mereka kan banyak jual paket ini sekarang isolasi, paket isolasi. Iya. Saya 14 hari dengan harga 3 juta gitu kan, itu udah sama makan siang, makan malam dan lain-lain. Itu yang menurut saya kreativitas yang teman-teman pelaku itu lakukan. Dan saya menarik juga di kuliner Mbak Lia ya. Jadi salah satu mereka penyedia kopi gitu ya, mereka pengusaha kopi itu dengan layanan antar makanan minumannya itu mereka memberikan informasi terkait suhu tubuh dari pembuat kopinya, termasuk dari si pengantar makanannya. Jadi orang yang menerima kopi itu kan akan merasa safe ya. Oke. Ininya suhu tubuhnya normal, berapa suhu tubuh si yang pembuat kopinya, pengemasnya, itu tuh semua informasi diberikan kepada konsumen. Itu juga menurut saya sebagai salah satu kreativitas orang ya untuk membuat orang percaya untuk membeli produknya. Itu sih beberapa. Dan menarik lagi Mbak Lia, sekarang kalau saya lihat banyak juga tuh muncul jasa-jasa pembuatan virtual tour jadinya gitu. Oh gitu. Saya jadi penasaran nih Mbak, itu kalau yang misalnya ke mendaki gunung gitu ya, atau ke beberapa negara-negara di luar, itu mereka ngambil footage atau gimana ya, gambar-gambar gitu, image-image-nya itu gambar, foto, video. Mereka menggunakan gambar, foto, video dan dilengkapi narasi gitu ya. Google Earth gitu. Oke. Nah, cuma tantangannya itu sih Mbak Lia, memang kita IT-nya kita tuh harus betul-betul canggih lah, maksudnya IT tuh jaringan internetnya harus bagus, karena begitu nge-hang gitu kan jadinya nggak menarik gitu. Begitu lagi menjelajahin nge-hang gitu si profil. Jadi itu yang ya tantangannya itu untuk virtual tour ya. Oke. Kalau yang tadi Mbak Yani bilang kayak di kebun binatang gitu, itu juga gambaran kumpulan dari gambar-gambar atau foto-foto, atau memang secara langsung misalnya ada kru kebun binatangnya di situ gitu ngambil gambar dan kemudian jadi bisa secara langsung gitu, gimana? Macam-macam Mbak. Jadi kayak misalnya kalau jadi ada yang mereka live, ada live ya. Setiap waktu tertentu mereka live gitu ya di Instagram, di apa itu ada. Tapi kalau yang virtual tour yang biasanya mereka sediakan di websitenya masing-masing itu biasanya sih foto-foto. Biasanya foto-foto gitu. Kita bisa lihat kondisi. Tapi cukup mengobati kerinduan untuk berwisata ya. Tapi yang tadi dan Mbak Yani bilang jadi alat promosi ya. Setelah kemudian untuk alat promosi lebih efektif ya, sangat efektif. Jadi pada saat nanti border udah dibuka lagi, baik antar provinsi maupun antar negara, udah siap nih ya calon-calon traveler ini mau kemana gitu. Oke. Thank you Mbak Yani. Nah, kemudian gini nih, saya inget banget ya, beberapa saat setelah pandemi ini terjadi itu ada foto-foto yang beredar bagaimana kota Venice gitu di Italia itu jadi sepi kan kanal-kanalnya ya, jadi kosong gitu, padahal kan tadinya penuh banget gitu kan. Kemudian juga sering ada foto-foto gimana langit tuh sekarang jadi biru gitu kan Mbak Yani, padahal tadinya kan butek banget ya, abu-abu gitu, grey langitnya. Nah ini kan sebetulnya semacam
kayak semacam break gitu loh dari fenomena overtourism itu kan ya. Kita juga sering kan lihat ada gambar-gambar antara ekspektasi dan kenyataan gitu di tempat wisata kan. Ekspektasinya kan ya pokoknya tempat wisata yang indah gitu kan. Kemudian juga suasananya tenang, bisa foto-foto dengan asik, padahal betulnya aslinya kan crowded banget, mau ngambil foto selfie aja susah gitu kan. Dan ini kan memang menjadi concern ya Mbak Yani di beberapa tahun terakhir. Mungkin Mbak Yani lebih paham ya, pasti Mbak Yani lebih paham dari saya lah. Mungkin sudah jauh lebih lama sebelumnya concern terhadap overtourism ini gitu kan. Karena di Tenggarai kan menyebabkan kerusakan lingkungan alam ya Mbak, dan juga ya dampak yang tidak baik terhadap masyarakat sekitar gitu loh. Nah kalau menurut Mbak Yani sendiri nih, selama berapa nih kurang lebih ya hampir 3 bulan lah ya dunia pause dulu nih dari aktivitas turisme, dari aktivitas pariwisata. Sektor pariwisata akan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup nggak sih Mbak? Atau kemudian akhirnya tuntutan sustainable tourism ini akan lebih bergaung gitu loh setelah terjadinya wabah COVID-19 ini? Ya saya lebih setuju tadi ya Mbak Lia, sebetulnya karena sustainable tourism itu kan sebetulnya sudah sejak awal 2000 ya di Indonesia itu digaung-gaungkan itu udah sejak kapan gitu, dan 5 tahun terakhir ini kan kita mulai lagi menata langkah gitu semua sih sedunia dengan adanya SDGs itu kan Mbak Lia ya. Yang ada SDGs sejak 2015 itu kan semua regulasi dan lain-lain terkait pembangunan berkelanjutan itu kan sebetulnya udah siap gitu ya. Semua program-program ke arah itu juga sudah siap. Kayak di pariwisata itu sudah ada tahun 2016 ada peraturan menteri tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan gitu. Nah jadi akan ada sertifikasi tentang destinasi berkelanjutan. Setiap tahun ada award untuk sustainable tourism gitu. Nah itu upaya-upaya ke arah itu sebetulnya sudah ada gitu ya. Para pengelola daya tarik wisata juga, misalnya ada salah satu pantai gitu di selatan Kabupaten Malang, dia itu membatasi jumlah kunjungan cuma 100 gitu setiap hari. Itu padahal masyarakat yang mengelola gitu ya, itu mangrove. Nah itu kan sebetulnya ke arah gerakan-gerakan ke arah itu tuh sudah ada gitu. Cuma memang bukan menjadi gerakan masif, belum menjadi gerakan masif gitu. Nah dengan adanya ini pandemi ini gitu, mau tidak mau kita semua akan dipaksakan untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan itu. Jadi alhamdulillah banget gitu ya. Apalagi seperti di sisi positifnya itu kita seperti dipaksa untuk betul Mbak Yani. Dipaksa untuk menerapkan prinsip berkelanjutan itu. Jadi kan kayak nanti kalau daya tarik wisata dibuka gitu, menurut saya kita nggak bisa lagi tuh kita harus menerapkan sistem reservasi Mbak Lia, kalau menurut saya gitu. Karena kan kita harus membatasi jumlah pengunjung yang ada di dalam area daya tarik itu gitu. Dengan physical distancing dan lain-lain gitu. Dengan untuk menjaga kerumunan dan lain-lain itu kan harus reservasi gitu. Dan menurut saya mungkin kapasitasnya kita batasi misalnya 50% gitu ya, yang tadinya ribuan bisa masuk itu kan sekarang nggak bisa lagi, harus jaga physical distancing. Dan menurut saya nanti juga daya tarik wisata ini harus yang berbasisnya pemanduan, harus dipandu lah pokoknya gitu. Karena apa? Biar lebih bisa mengontrol si wisatawan, si pengunjung yang masuk gitu, untuk mengingatkan mereka protokol kesehatan, kalau tanpa untuk membatasi waktu kunjungan, karena nggak bisa lama-lama juga kan di dalam daya tariknya gitu. Lama kunjungan, jumlah kerumunan itu kan jadi kalau menurut saya harus terpandu gitu. Jadi biar orang giliran keluar masuk juga bisa diatur tertib, ya. Diatur kayak gitu. Nah, kayak hal-hal seperti ini kan sebetulnya bagian penting dari sustainable tourism gitu. Pengelolaan pengunjung itu kan bagian penting dari sustainable tourism. Nah, jadi walaupun memang tujuan utama kita bukan ke lingkungan ya, untuk melaksanakan ini sekarang gitu, tapi ke kesehatan, mau nggak mau dampaknya signifikan sekali ke lingkungan nanti. Jadi itu yang menurut saya keuntungan besar gitu ya dari kondisi ini adalah mungkin kita akan lebih mudah untuk mewujudkan quality tourism dengan seperti ini, gitu, dengan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap
kesehatan, keselamatan, kebersihan gitu, kayaknya akan lebih mudah untuk mewujudkan quality tourism ini. Ya, dengan prinsip sustainable ya. Walaupun tantangannya masih besar, terutama untuk masyarakat sekitar destinasi dan sekitarnya Mbak Lia gitu. Karena ya itu tadi ya, masyarakat kita itu apa namanya yang tadi saya cerita, mungkin masih merasa kalau belum berdampak kepada dirinya sendiri, masih merasa bahwa pandemi ini adalah suatu hal yang biasa gitu. Suatu hal yang biasa, sesuatu hal yang ya sama aja sama penyakit yang lain dan lain-lain. Jadi yang menganggap juga penting protokol-protokol yang harus ditaati gitu. Baru-baru ini di Bogor, di 2 bukit di Bogor itu kunjungannya edun banget tuh, penuh dan padat nih. Di 2 apa Mbak Yani? Apa di Bogor? Di 2 bukit di Bogor. Bukit. Ada 2 bukit. Oh iya, sekarang bukit jadi salah satu destinasi yang tren ya. Kan dengan berfoto di belakangnya gitu ya kan, background dan suka ada apa kayak apa sign-nya itu kan Mbak Yani, ya bukit apa, bukit betul. apa. Oke. Dengan nama-nama itu ya. Ya itu kemarin itu Mbak sekitar tanggal 31 kalau tidak salah, saya dapat foto itu penuhnya minta ampun gitu. Dan setelah dicek memang bukan kawasan yang dikelola oleh LHK atau kehutanan gitu, jadi itu memang dikelola oleh masyarakat gitu. Ya, pemerintah melarang, belum membuka pariwisata, tapi terus masyarakat buka, karena masyarakat kita memang ekonomi masih belum bisa dikalahkan oleh apapun. Menurut saya masyarakat kita fenomena itu yang ya itu tantangan besarnya itu gitu, membangun kesadaran itu gitu. Tapi tadi Mbak Yani bilang di Malang itu justru dari masyarakatnya sendiri ya yang melakukan pembatasan. Jadi sebetulnya ada lah ya harapan gitu loh, bagaimana masyarakat kemudian bisa juga secara sadar untuk melakukan sustainable tourism ini. Saya ingat ini sih Mbak, kalau tiap bicara sustainable tourism, ingat Bhutan ya kan, itu satu negara yang benar-benar menerapkan ini kan, sustainable tourism ini dengan luar biasa ketat gitu loh. Ya orang kan banyak sekali kan menjadikan datang ke Bhutan tuh sebagai salah satu bucket listnya gitu loh, tapi benar-benar diatur beberapa tahun sebelumnya kan, harus didaftar dulu gitu ya. Dan negara ini akhirnya terkenal sebagai punya indeks kebahagiaan yang tertinggi katanya gitu ya. Walaupun mungkin nggak terlalu banyak orang yang datang gitu ya, tapi dengan pariwisata yang berkualitas ini bisa juga ke arah membuat sebuah lifestyle yang lebih baik gitu ya untuk warga negaranya gitu. Nah tadi juga lebih mahal sebetulnya Mbak. Iya, dan betul, dibuat lebih mahal ya. Iya. Mungkin secara jumlah turun, secara jumlah sedikit, tapi secara pendapatan kita bisa jual itu lebih tinggi. Iya. Dan tadi poin Mbak Yani menarik tentang semakin pentingnya guided tourism itu ya. Jadi perlunya pemandu. Kita kan kayaknya selama ini nggak terlalu memandang pemandu itu ya Mbak ya, maksudnya kan kadang kita cuekin gitu kan kalau di tempat-tempat wisata. Oke. Tapi saya terakhir tuh ke foto kalau kita Mbak Lia. Kenapa? Oh iya. Betul. Buat bantuin foto-foto ya. Tapi terakhir tuh saya kemarin ke Keraton Kesepuhan Mbak dengan saudara ya. Itu guide-nya luar biasa loh. Maksudnya kelihatan sekali knowledgeable gitu ya, dan sangat enak diajak dialog gitu loh. Kelihatan sekali dia sangat menguasai keraton itu gitu dengan segala sejarahnya, bukan kayak cuma ngapal aja gitu ya. Dan mungkin ini juga bisa jadi peluang yang bagus untuk teman-teman kita di sektor pariwisata ya Mbak ya, kan banyak sekolahnya juga kan, jadi bagaimana kemudian memang menjadi tour guide yang ya profesional ini gitu ya. Ya memang selalu ada blessing in disguise ya Mbak dari semua peristiwa gitu. Oke. Iya. Nah kita udah masuk new normal nih Mbak Yani ya, walaupun kita masih bingung juga sebenarnya kayak apa gitu ya yang harus diatur yang ini. Kadang ini semua baru buat semua. Iya, baru buat semuanya, dan new normal ini kan dibahasakan sebagai adaptasi kebiasaan baru gitu ya, dan kelihatan pemerintah masih berusaha terus menyusun kan, dan memang ini sebuah proses yang suatu hal yang terus berproses gitu loh, nggak bisa ya udah hari ini ya udah standarnya ini gitu kan, tapi mungkin di hari-hari berikutnya akan direvisi gitu loh. Nah, gimana nih Mbak, sektor pariwisata Indonesia menyiapkan diri? Karena kelihatannya Mbak Yani sibuk banget kan, harus meeting dengan Pak Menteri dan jajarannya, ya mungkin juga dengan apalagi kan
ada wakil menteri juga, jadi kelihatan kan kita all out gitu ya pemerintah kita untuk pariwisata ini gitu, terutama ya inilah sejak terdampak pandemi untuk bisa membuka kembali ini Mbak. Gimana Mbak, sejauh mana persiapan dari pemerintah kita untuk menghadapi new normal ini? Ya, jadi sekarang Kementerian Pariwisata itu sedang bekerja sama Mbak Lia dengan para asosiasi usaha, asosiasi profesi pariwisata, dan juga dengan akademisi di bidang pariwisata untuk menyusun protokol itu. Jadi sekarang kita fokus ke beberapa protokol yang utama: hotel, restoran, daya tarik wisata, usaha perjalanan wisata, homestay gitu ya, spa gitu. Jadi itu kita mulai fokus ke beberapa dulu gitu yang dianggap komponen-komponen utama di pariwisata untuk menyusun protokolnya. Dan mungkin udah sekitar 80% lah ini siap untuk di launching gitu si protokol-protokol ini. Dan juga asosiasi sebetulnya udah bergerak duluan. Mereka sudah membuat protokol-protokol juga. Nah, ini yang pemerintah coba selaraskan dengan yang asosiasi gitu ya. Jadi ada sinkronisasi ya antara asosiasi dengan pemerintah gitu ya. Ini yang sekarang sedang gitu harmonisasi antara berbagai protokol-protokol yang ada. Pemerintah daerah juga kan sudah mulai bergerak nih, udah bergerak duluan gitu. Nah, seperti ini saya inisiasi dari Banyuwangi itu sangat baik. Jadi mereka sudah membuat labeling gitu untuk usaha-usaha pariwisata yang sudah memenuhi protokol yang mereka tetapkan. Jadi mereka bikin stiker kalau si hotelnya itu sudah memenuhi protokol yang siap, ada sudah dikasih stiker. Nah, itu Banyuwangi sudah melakukan itu. Dan saya juga surprise ternyata kabupaten atau daerah-daerah yang pariwisatanya bahkan baru berkembang, itu saja sudah punya protokol khusus untuk pariwisata gitu. Itu yang saya surprise gitu ya, animo mereka terhadap penyiapan diri mereka untuk membuka kembali pariwisata itu sudah sangat tinggi gitu. Nah, itu yang banyak sekali daerah-daerah yang baru pariwisatanya baru tumbuh banget, itu sudah siap bahkan dengan protokol untuk bidang pariwisata. Misalnya daerah mana aja tuh Mbak yang baru ini menyiapkan? Junjung, itu di Sumatera Barat, gitu. Terus banyak di Sumatera Selatan juga kayak Musirawas dan lain itu kan sebetulnya bukan tujuan-tujuan utama wisatawan Nusantara maupun mancanegara gitu ya, tapi mereka sudah siap dengan itu yang saya sangat surprise gitu ya, dan bahagia gitu, sangat bahagia dengan itu. Nah, cuma memang PR beratnya itu adalah setelah protokol ini ada, itu adalah bagaimana kita membantu teman-teman pelaku usaha ini untuk menerapkan itu gitu, menerapkan protokol itu. Kan itu yang tidak mudah gitu ya, tidak mudah karena mereka harus terbiasa dulu. Kemudian ya itu pasti banyak cost yang harus mereka keluarkan lagi dalam kondisi seperti ini gitu ya, untuk menyiapkan berbagai fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan protokol, hand sanitizer, alat pemeriksa suhu tubuh dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang memang harus disiapkan selain harus melatih SDM-nya agar siap seperti ini. Nah, itu yang sebetulnya pemerintah harus hadir di situ ya, pemerintah daerah maupun pemerintah harus hadir membantu menyiapkan dan mendampingi teman-teman pelaku ini agar bisa lebih siap gitu untuk menghadapi betul-betul new normal nanti gitu. Dan untuk dan saran saya sih pembukaan juga tidak boleh dilakukan sekaligus gitu, jadi harus bertahap lah gitu. Jadi begitu kita lihat mana yang sudah siap, itu dulu yang dibuka gitu. Jadi betul-betul udah siap dulu segala-galanya, protokolnya, SDM-nya, baru itu yang kita buka gitu. Dan bukanya juga jangan misalnya mereka biasanya nerima bisa sampai 10.000 wisatawan gitu misalnya per hari. Ya nanti mungkin sekitar 20% dulu, 30% dulu gitu. Karena ya itu SDM yang ada di sana juga harus terbiasa dulu untuk melayani wisatawan dengan protokol-protokol baru. Jadi latihan dulu lah gitu. Jadi jangan langsung menerima banyak wisatawan. Itu harus dilakukan secara bertahap. Nah, hal seperti itu kan yang harus kita sosialisasikan gitu, harus kita sepakati bersama langkah-langkahnya gitu. Semua stakeholder atau semua pelaku juga harus merasa bahwa pembukaan secara bertahap itu adalah penting buat mereka gitu. Tidak hanya penting buat pemerintah gitu, tapi juga penting
buat mereka gitu. Nah itu yang PR sangat besar ya kalau menurut saya nanti untuk tindak lanjut setelah misalnya protokol ini siap gitu. Oke. Itu biasanya tadi kan Mbak Yani bilang tentang dibukanya harus bertahap. Nah itu bertahapnya itu dilihat dari daerah yang paling siap mana gitu atau gimana Mbak? Atau sektor-sektor apa? Apa misalnya pariwisata museum atau pariwisata alam dan lain-lain? Ya, ya begitu. Jadi kayaknya daerah sih kita nggak bisa ngatur ya. Mereka mau buka kapan gitu aja. Ya, oke. Apa silahkan. Tapi di situ mana yang lebih siap duluan? Okay. Mungkin di satu tempat museumnya udah siap duluan ya, museum yang dibuka gitu. Di tempat lain mungkin pendakian gunungnya yang udah siap ya, itu aja dulu yang dibuka. Jadi itu mari kita lihat, itu kan tergantung juga yaitu kesiapan SDM-nya, kesiapan manajemennya mereka dan lain-lain. Jadi itu pokoknya intinya adalah mereka siapapun atau apapun yang sudah siap duluan harus siap dulu baru kita bisa buka itu gitu. Okay. Takut khawatir dan soalnya ini bumerang juga Mbak Lia. Jadi begitu nanti ada kasus di wisata di tempat wisata tersebut kan jadinya bumerang juga buat tempat wisata. Misalnya gitu ada klaster baru dari Taman Nasional A gitu, ada klaster baru dari kebun binatang A. Itu kan bahaya juga gitu buat reputasi mereka gitu. Karena menurun kepercayaan wisatawan juga akan turun. Jadi itu pun dari kesadaran mereka pelaku wisata ini sendiri juga ya untuk menerapkannya karena ya apabila dilanggar juga akan tidak baik untuk bisnis mereka itu ya Mbak Yani ya. Jadi bukan semata-mata melihatnya sebagai sebuah peraturan pemerintah yang harus dilakukan gitu ya. Seperti itu. Nah itu membangun kesadaran itu. Membangun kesadaran, oke. Nah kemudian ini Mbak, rasanya nih international travel tuh masih akan lama dibuka ya. Karena kan COVID-19 ini sebagian besar hampir di semua negara itu kasusnya imported cases kan dari traveler gitu dari luar. Makanya yang begitu pertama dilakukan kan biasa close border gitu antar negara ini. Dan kalau dari kasus Australia sendiri yang saya lihat memang kan bertahap gitu dibuka. Dan saya pikir Indonesia pun akan mengikuti hal yang sama. Jadi interstate dulu kan di dalam negara bagian, terus nanti antar negara bagian dibuka dan baru internasional travel itu dibuka dan itu entah kapan gitu. Sedang ada pembicaraan sih sebetulnya antara Australia dengan New Zealand nih Mbak Yani karena kan jaraknya cukup dekat gitu dan kedua negara dianggap cukup berhasil menangani COVID-19 ini gitu. Dan satu lagi New Zealand itu sektor pariwisatanya kan menyumbang besar sekali dari pendapatan nasional mereka gitu dan kalau nggak salah 40% turisnya itu dari Australia gitu. Jadi dan apalagi kan sekarang udah winter ya, mereka kan sangat ngejual wisata ski itu loh Mbak ya di resort-resort yang bersalju. Nah ini udah winter kalau sampai miss opportunity-nya kan kebayang berapa yang devisa mereka yang hilang gitu loh dari kesempatan ini. Nah cuma itu tadi sepertinya kan kalau Indonesia kan lama ya Mbak ya baru kita bisa buka lagi untuk para turis asing padahal ya tolong dikoreksi kalau saya salah kan mungkin pendapatan turisme Indonesia mungkin masih lebih besar gitu dari wisatawan mancanegara ini. Nah gimana nih Mbak? Apakah kemudian pembukaan pariwisata ini di mana international border masih belum akan dibuka itu akan menguntungkan pariwisata lokal gitu loh. Maksudnya akan lebih bergantung kepada turis-turis domestik trennya Mbak. Ya, pasti ke arah situ Mbak Lia. Jadi dan ini sudah teruji di beberapa krisis yang terjadi. Gitu. Begitu krisis, wisatawan Nusantara menjadi penyelamat pariwisata gitu. Krisis ekonomi ada politik 98 itu kan Wisnus yang menyelamatkan pariwisata Indonesia. Terus setelahnya berapa 2005 2008 ya kalau nggak salah itu juga kan Wisnus lebih stabil gitu pergerakannya gitu dibanding Wisma. Jadi memang ya itu begitu kita dapat krisis yang tadinya Wisnus tidak dianak emaskan gitu sekarang didorong gitu tapi ya begitu. Memang mungkin untuk Wisnus itu kita nggak bisa ngitung seberapa pendapatan negara atau daerah yang didapat dari Wisnus ini ya Mbak Lia karena susah gitu ukurannya gitu. Kalau Wisma kan ada devisa gitu. Kalau kita orang-orang belanja di kaki lima, kita nggak tahu ya dia turis atau bukan gitu ya. Oke. Mana gitu kan nggak terhitung gitu. Padahal itu paling doyan beli belanjaan seperti itu. Iya.
Yang kayak gitu-gitu tuh nggak apa, orang ke homestay aja Mbak Lia, misalnya kita tinggal di homestay gitu, itu untuk makan dan lain-lainnya itu berapa gitu kan, kadang nggak kehitung juga gitu, padahal kita makan itu bisa minta tolong tetangga bikinin sarapannya gitu, misalnya seperti itu kan. Jadi apa, banyak nilai-nilai ekonomi yang nggak bisa dihitung memang dari Wisnus, makanya kemudian Wisnus seolah-olah tidak menjadi anak emas gitu ya. Nah itu kan kayaknya menjadi keluhan tuh Mbak kan gitu, Wisnus nih apa ya itu tadi jadi anak tiri gitu ya di dunia pariwisata Indonesia sendiri kan, baru kalau krisis kemudian ya itu tadi dianggap sebagai penyelamat gitu. Oke. Penyelamat. Jadi kayaknya sekarang juga akan begitu gitu. Apa coba ya Mbak Lia dan saya aja ya secara pribadi gitu, setelah lama di rumah ini, begitu mungkin nanti PSBB dibuka pasti pengen ngabur kan gitu. Pasti jalan-jalan, pasti pengen keluar gitu ya, pasti pengen berwisata gitu, tapi tentu saja dengan berbagai syarat tadi gitu wisatanya kan gitu. Kenapa protokol harus kita akan cari destinasi yang kira-kira benar-benar sehat dan lain-lain, tapi intinya adalah keinginan untuk melakukan berjalan-jalan dan berwisata itu pasti akan meningkat begitu kita mulai turun gitu ya, ini apa kasus positifnya gitu, dan itu artinya pasarnya itu sudah ada dan sudah pasti besar gitu, orang mau jalan-jalan mau kemana-mana ya, contohnya yang kemarin itu aja gitu kan, tanggal 31 Mei masih PSBB aja orang jalan-jalan ke bukit ratusan mungkin ribuan gitu kan. Nah, apalagi nanti yang secara resmi sama pemerintah dibolehkan gitu, jadi pasarnya itu udah ada, dan menurut saya memang ya ya kita harus sekarang mencoba menganak emaskan inilah Wisnus ini gitu. Itu dengan cara apa sih Mbak kira-kira menganak emaskannya? Mungkin kan ada yang ya itu tadi kan dianggap sebagai anak tiri, apakah itu perlakuan dari pelaku pariwisata gitu ya, dari hotelnya atau apanya terhadap Wisnus ini, atau gimana sih Mbak sebetulnya apa perasaan diskriminasi yang dirasakan ini? Kalau kata gini, jarang kita punya program-program promosi yang untuk Wisnus, misalnya gitu. Jadi program-program promosi itu biasanya untuk Wisman gitu. Gitu. Jadi itu yang mungkin harus mulai, misalnya kita bikin paket-paket wisata yang bagus lah gitu, misalnya dengan harga yang murah misalnya gitu. Misalnya seperti itu gitu di masa-masa seperti sekarang ini. Kalau dulu itu orang bilang Wisnus tuh nggak usah dipikirin gitu. Oh ya? Wisnus tuh nggak usah dipikirin karena dia maksudnya gini, dia itu nggak usah dipikirin aja jumlahnya banyak gitu sih. Pembenarannya seperti itu gitu. Tapi kadang ya gitu. Jadi misalnya ya, gimana sih kita menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk Wisnus itu dengan baik? Misalnya toilet gitu. Jangan karena si daya tarik wisata itu kebanyakan Wisnus yang hadir, nggak dipikirin jorok gitu ya. Nggak dipikirin toilet bersih. Sementara kalau untuk yang daya tarik wisata, destinasi yang banyak Wisman yang datang, toiletnya itu bersih banget, standar nasional, standar ini gitu. Nah itu yang misalnya ya, contohnya yang seperti itu yang mungkin ke depannya kita juga harus yaitu mulai menganak emaskan itu seperti itu, dan itu juga sebenarnya bagian dari edukasi ya, edukasi pengetahuan gitu, bahwa toilet tuh kalau bersih tuh harus begini gitu, dan fasilitas yang baik itu yang begini gitu. Itu yang ya sebetulnya dengan kita menyiapkan fasilitas yang baik untuk wisatawan Nusantara terutama, itu adalah kita memberikan pelajaran kepada wisatawan Nusantara juga gitu. Misalnya kita memberikan fasilitas kebersihan yang baik, misalnya tempat sampah, atau misalnya orang yang daya tarik wisata itu harus sampahnya dibalikin lagi dengan jumlah sekian ya, kalau misalnya masuk sampah plastiknya ada 3, pulang harus 3 lagi, itu kan sebenarnya edukasi juga buat mereka berapa pentingnya kita tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Nah itu poinnya benar banget Mbak Yani, karena walaupun itu tadi ada keluhan tentang diskriminasi terhadap Wisnus, tapi kan kita juga kadang melihat gimana Wisnus itu ya kurang bisa menjaga lingkungan gitu kan, ya itu tadi ya kurang nggak menjaga kebersihan dan lain-lain. Jadi ini ya sebetulnya kesempatan kali ya untuk memperbaiki attitude ini kan dalam berwisata itu ya, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita gitu kan, wisatawan Nusantara. Oke deh Mbak Yani, terima kasih banyak nih waktunya untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan memang krisis ini cepat berlalu ya, kita bisa jalan-jalan lagi, bisa melihat keindahan Indonesia lagi, bisa juga menjelajah dunia lagi, karena
Melakukan perjalanan kan sepertinya salah satu nature manusia ya. Kita kan senang gitu melakukan melihat tempat-tempat baru, berkenalan dengan orang-orang gitu dan lain-lain. Semoga ini yang sedang dilakukan Mbak Yani dengan pemerintah untuk menyiapkan protokol baru new normal ini dapat berjalan dengan lancar dan dunia pariwisata Indonesia bisa bangkit lagi ya setelah krisis ini, Mbak. Terima kasih banyak, salam buat keluarga, salam buat Visa sama Kang Ade, sehat-sehat selalu ya. Udah new normal, jangan jangan kebanyakan jalan-jalan juga, tetap sehat nih Mbak Yani ya. Amin sama semua Mbak Lia, sehat iya, selalu. Oke, siap. Oke, thank you Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.